Kalau biasanya ngelihat mobil udah jalan agak miring-miring dikit, pasti semua orang bilang, ah itu pasti cewek yang nyetir. Pengguna jalan di jalan raya bukan hanya laki-laki, tapi juga kaum wanita. Banyak yang terlalu mendiskreditkan kalau cewek nyetirnya nggak benar. Gua salah satu yang nggak setuju. Tapi di vlog kali ini, gua akan bicara mengenai kebiasaan cewek yang perlu diperhatiin. Tonton terus video ini sampai habis, karena mungkin ini semua bermanfaat buat lo, kaum perempuan. Sekarang kita ngomongin hal pertama yang biasa cewek lakukan dan kita temukan di jalan. Kalau biasanya ngelihat mobil udah jalan agak miring-miring dikit, pasti semua orang bilang, ah itu pasti cewek yang nyetir. Ada beberapa penyebab yang membuat cewek itu suka agak bingung di tengah-tengah jalan karena beberapa hal. Salah satunya adalah kebiasaan cewek yang bawa barang terlalu banyak. Bawa barang terlalu banyak itu bisa membuat tidak fokus. Tiba-tiba pengen make up lah, tiba-tiba ganti sendal lah, tiba-tiba harus ngambil barang lah, dan itu membuat fokusnya itu jadi berkurang. Tips dari gue adalah begini, kalau kita mau jalan dari titik A ke titik B, gue tau lah setiap hari juga kalau gue naik mobil, bedanya sama Sisi naik mobil, gue naik mobil bisa dalam 5 menit masuk, Sisi bisa 15 menit, ada aja barang yang masih ketinggalan. Artinya, kalau kita mau menuju ke satu tempat, kan kita harus prepare sebelumnya. Nah, preparation itu sebetulnya juga dari hari ke hari kan mirip, nggak beda-beda. Kalau gue, tipsnya di dalam mobil adalah, gue selalu taruh dalam satu tas semua barang yang gue perluin, yang gue takut ketinggalan. Contoh ya, kalau gue ya, earphone, gue bawa 2. Ada yang kabel, ada yang AirPod. Nomor 2 adalah charger ekstra, bukan charger yang di rumah, charger ekstra. Ketiga, kacamata. Keempat, parfum. Kelima, kadang-kadang gue harus bawa juga kacamata kalau gue mau nyetir malam, jadi gue bawa 2 kacamata. Dan yang terakhir, yang selalu gue harus bawa kemanapun, penting gak penting, itu pulpen. Karena dia bisa membantu lu kalau lu dalam keadaan yang memerlukan catatan segera. Lu nggak bisa pencet-pencet handphone lu, dan lu andelin tuh pulpen. Pulpennya selalu deketan dengan buku kecil. Itu yang selalu gue bawa. Yang itu paket yang nggak bisa lepas dari gue, dan itu gue prepare dengan satu kantong sendiri. Nah bedanya, kalau Sisi biasanya bawa satu kantong untuk sepatu yang ada berapa pasang, bawa satu kantong untuk baju ganti, bawa satu kantong lagi untuk alat-alat makeup, dan bawa satu kantong lagi untuk biasanya perintilan-perintilan yang emang nggak biasa gitu. Tolong bawain minuman, tolong bawain makanan, bawain, aduh kemarin ini gue ada satu yang antik banget ya, gue harus bawa apa, gue lupa deh. Oh, makanan kucing, soalnya dia lagi bawa kucingnya ke tempat siaran gitu. Jadi ya, itu yang membuat lu nggak fokus. Nah, biasain cewek-cewek, kan lu mengendarai mobil yang sama, kebiasaan yang sama, dan mungkin barang yang beda-beda iya, tapi pasti 50% barang itu sama kan? Nah, barang yang sama itu, please taruh dalam satu kantong yang tidak mengganggu lu rasa cemas. Kalau dia tidak mengganggu lu dengan rasa cemas, artinya lu akan nyetir dengan fokus. Karena apa? Karena lu nggak selalu nyariin, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Oke? Itu tips nomor 1. Nomor 2, nah ini ada satu kebiasaan yang sangat berbahaya, yaitu karena suka mobilnya ketinggian, sepatu high heel atau wedges itu dipakai karena supaya kakinya sampai. I'm really sorry, tapi itu adalah satu kebiasaan yang sangat berbahaya. Tolong dengan amat dan sangat, jika memang itu menjadi kebiasaan kalian nyetir mobil karena nyaman dengan hal itu, tolong kebiasaan itu dieliminir. Karena apa? Lu semua belum tahu kalau dalam keadaan panik kita hanya perlu sepersekian detik untuk bereaksi. Dan sepatu-sepatu model itu bisa sangat berbahaya, mengganggu konsentrasi, mengganggu reaksi, dan mengganggu gerakan kita kalau kita harus bereaksi secara spontan. Karena kalau memang sepatu seperti itu bagus untuk nyetir, nggak mungkin pembalap-pembalap nyetir pakai sepatu yang solnya tipis banget. Karena semakin tipis solnya, solnya makin tipis, kita bisa ngerasain langsung antara gas, rem, atau kopling. Langsung. Tapi kalau ada gap, pertama, kalau kita pikir kita udah injek ngegas mungkin 20%, gara-gara dia tinggi, yang keinjek gas 60%. Kalau kita mau pengereman soft, kita nginjek sedikit, udah ngeremnya banyak, nggak bagus buat dari belakang. Tapi yang paling fatal adalah ketika kita harus bereaksi, lagi harus ngerem dengan cepat, antara gas dan rem itu ada gap gini. Ini gas, ini rem. Ketika habis ngegas mau ngerem, kemungkinan besar karena di sepatunya tebal akan nempel di samping rem dan kita nggak sempat nginjak rem. So that's really dangerous. Coba diperhatiin hal itu, soalnya ini hanya masalah sedikit
sedikit merubah kebiasaan dengan impact yang besar. Untuk cewek-cewek, gue menyarankan tolong dedikasiin satu sepatu yang memang untuk nyetir, yang selalu kalian pakai untuk nyetir. Karena itu akan selalu konsisten dengan reaksi yang kita butuhkan. Yang paling fatal adalah ketika nggak laki, nggak perempuan, nyetir pakai sendal jepit. Wah, itu lebih parah. Karena dia terlalu fleksibel, antara jari sama gas tuh bisa nyempil. Antara tengah-tengah itu gue nggak tahu namanya lah, itulah pokoknya batas sendal sama injekan rem itu bisa kelibet. Jadi gue tidak menyarankan sama sekali nyetir pakai sendal, apalagi sendal jepit, itu bahaya. Kalau ada sebagian punya kebiasaan nyetir nggak pakai alas kaki, gua sih tidak membenarkan itu, tapi masih mendingan itu daripada pakai sendal. Soalnya, balik ke teori tadi, kalau yang pembalap aja pakai sol tipis banget karena kita harus ngerasain secepatnya, feeling secepatnya. Kalau ini adalah pedal remnya atau pedal gasnya, bisa ngerasain, itu lebih bagus. Oke? Dicatat itu ya. Tips nomor 3. Nah, tips nomor 3 ini adalah tips dalam keadaan emergency. Ini pernah terjadi pada suatu hari dalam hidup gua sendiri, yaitu waktu zamannya gua sama Sisi masih pacaran. Tiba-tiba Sisi bannya kempes di suatu tempat yang cukup jauh dari gua, jadi gua nggak bisa bantuin. Gua ngomong gini, ini realistis ya, realistis. Mau laki mau perempuan sebetulnya sama. Dear kaum laki-laki, apakah kalian benar-benar tahu gimana cara ganti ban? Atau kalian pikir kamu tahu, tapi begitu harus mempraktekannya, panik keadaannya? Coba tolong dijawab. Gue yakin lebih dari 50% ngerti cara ganti ban, tapi tidak bisa melakukan di dalam satu keadaan. Kenapa? Karena lu pasti harus mencari titik ngedongkraknya. Ban dulu kah? Dongkrak dulu kah? Di mana cara menempatkan dongkrak? Bagaimana cara nurunin ban serep? Ini, itu. Bla 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 bla, banyak. Abis ini gue akan bikin video tips bagaimana cara ganti ban. Laki maupun perempuan, lu boleh ikutin. Cuman dalam video ini gue akan bicara tentang resiko apa yang lo hadapi ketika kalian menghadapi pecah ban dengan resiko yang ada di sekitar. Karena ancamannya itu bukan hanya karena mobilnya tidak bisa dikontrol, tapi juga ancamannya adalah ancaman sosial gitu ya, dalam keadaan lokasi yang membahayakan. So, gini. Ini ada tips dari gue. Kalau sampai cewek-cewek bannya pecah di tengah jalan, gue bilang pertama, lu semuanya nggak boleh panik. Never panic. Oke? Jangan panik. Kalau dalam keadaan lagi speednya tinggi, bannya pecah, ya, keadaannya kayak begitu, jangan langsung injek rem panik. Karena begitu injek rem, mobilnya mungkin akan lebih melintir, nggak melintir-melintir amat, apa sih, mobilnya akan lebih goyang sedikit belakangnya atau depannya, karena ada satu grip ban yang aneh dibandingkan 3 grip yang lain. Tapi kalau dalam kecepatan rendah, begitu bannya pecah, oke, kalian pasti akan ngerasain setirnya narik ke kiri atau narik ke kanan. Kalau ban depannya pecah. Kalau ban belakang pecah, biasanya yang terjadi itu adalah ada bunyi dulu di belakang. Kruk, 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 kruk. Karena apa? Bannya habis, peleknya mulai kena tuh ke aspal. Kruk, 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 kruk. Hal yang harus kalian pikir, ya, nomor 2 adalah mengkontrol perasaan. Nah, mengkontrol perasaan nih kan di nomor 1 lu jangan panik. Nomor 2 adalah manajemen resikonya tuh harus dipikirin dengan mengkontrol perasaan kita. Dunia, ya, ini dicatat ya, dunia nggak berhenti waktu ban lu pecah, ya. Masih ada solusi. Kalau cewek-cewek merasa memang bisa ganti ban, just do it. Tapi ingat ya, ancaman dari keadaan lingkungan itu tetap ada di resikonya. Kalau ternyata begitu ganti ban tidak sesuai dengan yang direncanakan, misalnya dongkraknya jatuh, atau ban yang dipasang ternyata kempes juga, atau murnya dol, terus mau ngapain? Menambah masalah lebih repot. Di tips yang nomor 2 ini, yang gue bilang lu harus mengkontrol perasaan adalah, nomor 1, lu harus selalu prepare emergency number. Jadi lu harus tahu siapa orang yang dihubungi dalam keadaan panik. Itu nggak perlu dalam keadaan di waktu lagi kejadian, tapi dari sekarang lu list aja. Tulis di handphone lu emergency contact number, siapa A, B, C, D, E, F. Oke, jadi lu tahu top of mind-nya harus ngubungin si A, si B, si C. Itu nomor 1. Jadi lu tahu siapa yang bisa diandalkan. Nomor 2 adalah ketika lu dalam keadaan seperti itu, lu berpikir, gue bisa nggak sih ganti nih ban? Jawabannya cuma iya dan tidak kan. Tapi gue selalu mengambil yang kedua. Cewek-cewek kalau bisa tolong tidak usah ganti ban. Di sini gue harus menyampaikan satu tips, yaitu urusannya dengan keikhlasan. Keikhlasan. Ikhlas apa? Gini ya. Kalau mobil lu bannya pecah, lu mesti jalanin itu mobil
itu mobil tetap bisa jalan. Tapi 20 pakai 30 km/jam sampai tempat titik yang safe. Mobil rusak atau enggak? Iya, mobilnya rusak. Tapi rusak apanya? Kalau lu bannya pecah, lu buka pinggir jalan, lu nggak tahu siapa, tiba-tiba ada kejadian yang sangat tidak diinginkan, itu kerugian moral dan sosial terlalu tinggi. Tapi kalau jalanin mobil dengan kecepatan rendah dengan ban rusak, yang lu ganti itu bannya, peleknya dikit, sama mobilnya baret-baret. Paling bannya 1 juta, perak 1 juta, mobil baret-baret 1 juta, 3 juta. Itu yang paling parah, 3 juta itu yang paling parah. Dan itu yang gue lakukan ke Sisi. Waktu itu Sisi bannya kempes, dia paniknya minta ampun, nih kayak gimana, udah nggak bisa jalan mobilnya. Nggak, mobilnya pasti bisa jalan lah, nggak mungkin mobil nggak bisa jalan, mobilnya pasti bisa jalan. Nggak sih, mobil bisa jalan itu jalanin pelan-pelan. Dan nanti lama-lama mulai makin lama makin keras suaranya, karena bannya dari ada angin mulai habis. Kalau udah habis banget mulai bunyi brak jalan lagi sampai tinggal pelaknya doang, mungkin jalan terus sampai di titik tujuan. Oke, you're safe, ban yang nggak ada, pelak baret-baret, mobil baret-baret dikit, udah kelar, itu resikonya. Tapi kalau lo mau ngambil situasi yang menurut lo nyaman, yaitu ganti ban, lo menghadapi resiko adalah oke, satu, bannya mungkin tetap harus diganti. Berarti kan satu sama, ban sama ban rusak. Nomor 2, kalau bisa berjalan dengan baik, it's good, lo nggak punya kerugian lain. Tapi nomor 3, ancaman dari lingkungan tuh ada. Nomor 4, kalau lagi terjadi sesuatu dan tidak sesuai dengan rencana seperti yang nomor 1 tadi gue bicarain, itu kerugiannya gue nggak tahu lagi berapa. Itu banyak sekali. So, cewek-cewek, pastikan kalau bannya kempes, nggak usah panik, pelanin aja kecepatannya, jalanin aja sampai mobil di lokasi yang aman, dan nggak usah ganti ban sendiri.